Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastana bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebesaran, keagungan dan ketinggiannya serta curahan nikmat limpahan rahmat pada kita sekalian. Pada malam hari ini, di malam Ahad, kita sudah memasuki malam yang dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa hadir melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian kita duduk bermajlis melanjutkan kajian rutin kita, pembahasan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang beliau beri judul dengan Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan kalam, perkataan dan sabda dari Sayyid, pemimpin penghulu Al-Mursalin, para rasul-rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, seperti yang kita sebutkan, kita sudah memasuki malam ketiga di bulan Sya'ban, yang kita tinggal menunggu hari, ya, kita menghitung-hitung hari hingga kedatangan bulan suci Ramadan. Karena Sya'ban tidak akan mungkin lebih dari 30 hari, entah 30 atau 29, ya, kita sudah bisa menghitung-hitung paling lambat kapan datang Ramadan dan paling cepat kapan datang Ramadan. Intinya kita terus menanti waktu yang sangat mulia tersebut, waktu yang senantiasa kita harapkan. Namun perlu untuk kita ingatkan bahwa yang Allah Subhanahu wa taala akan hisab dan hitung pada kita adalah apa yang kita amalkan. Dan kedatangan Ramadan pasti, tapi belum pasti apakah kita bisa menemuinya atau tidak. Yang pasti bagi kita adalah apa yang ada di depan kita, ada yang bersama dengan kita. Ini perlu untuk kita ingatkan, ya, karena ada sebagian kaum muslimin yang selalu mengklaim menunggu-nunggu Ramadan, rindu akan Ramadan, sangat berharap Ramadan segera datang, padahal ya Ramadan mungkin dia dapati atau tidak. Lalu dalam masa penantiannya dia tidak berbuat apa-apa, ya. Selalu dia bilang, lamanya Ramadan, lama sekali kita menunggu, sudah begitu rindu. Sebenarnya bukan itu yang penting bagi kita, tapi yang penting bagi kita, apa sekarang kita lakukan, ya, di bulan Sya'ban ini. Apa yang kita lakukan ketika datang kewajiban-kewajiban pada kita di bulan ini. Dan kita telah memiliki teladan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagaimana memperlakukan, ya, bulan Sya'ban, ya. Karena itu, ya, semoga kita bisa termasuk mereka-mereka yang
betul-betul memanfaatkan kedatangan bulan Sya'ban sebagai persiapan ya untuk kedatangan bulan suci Ramadan. Dan seandainya Allah tidak mengizinkan kita berjumpa dengan bulan Ramadan, niatan yang baik dan apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini insyaallah sudah akan menjadi ladang pahala bagi kita dan akan menjadi pundi-pundi pahala yang kita harapkan kita saksikan kelak dan kita akan petik hasilnya di hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, pembahasan kita masih dalam pembahasan kitab Al-Jihad, dan sudah kita sebutkan dan selalu kita ingatkan bahwa memang hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam bab tentang jihad ini sangat-sangat banyak ya, sangat-sangat banyak, dan lebih banyak, relatif lebih banyak dari bab-bab yang lainnya, karena memang motivasi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini sangat-sangat banyak, dan apa yang beliau alami ya di kota Madinah 10 tahun terakhir kehidupan beliau di kota Madinah itu kebanyakannya adalah perjuangan dan perjuangan persiapan dan melakoni langsung jihad fi sabilillah, sehingga sangat wajar ketika hadis-hadisnya sangat-sangat banyak. Pada pembahasan kita yang paling terakhir kita sudah membaca dan menjelaskan hadis yang ke 1308 gitu ya, 1308. Sekarang kita lanjutkan ya, kita membahas beberapa hadis yang sesuai dengan waktu yang tersedia. Kita lanjutkan dengan hadis 1309, hadis yang ke 1309. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia yang dikenal dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya Sa'ad bin Malik bin Sinan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa ila Bani Lahyan, beliau mengutus beberapa sahabatnya untuk menuju ke kabilah Bani Lahyan. Faqal, beliau memesankan kepada para sahabatnya, yanba'isu min kulli rajulaini ahaduhuma, hendaknya setiap dua orang dari kalian mengutus salah satu dari keduanya, wal ajru bainahuma, dan pahala akan terbagi di antara kedua orang tersebut. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam sebagian riwayat yang lain riwayat Imam Muslim juga, liyakhruj min kulli rajulaini rajulun, pada setiap dua orang ada salah seorang di antara dua orang itu yang berangkat, yang pergi keluar. Summa qala lil qa'id, kemudian berkata kepada qa'id, ayyukum khalfal kharij fi ahlihi wa malihi bi khairin, siapa di antara kalian yang duduk dalam artian tidak pergi lalu menunaikan amanah, memperhatikan, menyantuni, menafkahi keluarga yang ditinggalkan oleh sang mujahid, dengan harta kita berikan kepadanya, memberikan yang bi khair dengan secukupnya, dengan sepantasnya, kana lahu mislu nisfi ajril kharij, maka dia akan mendapatkan sama setengah dari pahala orang yang keluar dalam rangka jihad fi sabilillah. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita fahami, bisa kita petik pelajaran, hikmah dan hukum dari hadis kita ini.
Pertama, hadis ini adalah penjelasan tentang kewajiban jihad secara umum, dan beliau mengutus sahabatnya untuk menemui Bani Lahyan. Ini kabilah yang memang kabilah yang kafir, kabilah yang menunjukkan permusuhan kepada kaum muslimin, sehingga Nabi kita SAW mengutus sahabatnya untuk memeranginya. Dan ini bukti bahwasanya jihad dalam Islam, di samping jihad difa'i, jihad yang sifatnya defensif, ada juga jihad yang dinamakan hujumi at-talabi, yaitu jihad yang sifatnya ofensif. Dalam artian kita tidak nunggu, tapi kita yang proaktif, kita yang datangi dan kita tawarkan Islam, dan jika tidak maka diperangi, ya. Dan ini diantara jihad yang ada di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan tujuannya adalah untuk mengajak mereka ke dalam Islam. Karena memang sebagian orang itu tidak mau masuk Islam nanti kecuali ditampakkan kekuatan pada umat Islam, ya, baru mereka segan, dan baru mereka tahu kekuatan umat Islam, baru mereka segan, dan dengan itu justru mereka akan masuk ke dalam agama ini. Dan juga, ya, kadang mereka-mereka yang sudah jelas-jelas permusuhannya, ya, seperti yang terkait dengan Bani Lahyan ini, maka ya, kita tidak setuju, ya, dengan penggambaran jihad, penggambaran dakwah Islam itu yang digambarkan dengan seseorang yang memegang pedang di tangan kanan atau mushaf di tangan kanan dan pedang di tangan kiri, menawarkan kepada seseorang yang belum masuk Islam, entah mau masuk Islam atau dibunuh, ya. Hal itu menggambarkan seakan-akan Islam hanya disebarkan dengan cara seperti itu, dan menggambarkan bahwasanya Islam itu disebarkan dengan cara kekerasan, hanya sekedar seperti itu. Padahal kenyataannya kebanyakannya orang-orang masuk Islam dengan kelembutan, keramahan, dan dengan cara damai. Mereka masuk Islam dengan cara damai, sebagaimana yang kita ketahui juga di negeri kita. Penggambaran seperti itulah tuduhan yang tidak benar kepada kaum muslimin. Namun di sisi yang lain, kita juga tidak menafikan bahwa ada yang memang namanya jihad talabi, jihad yang ofensif, jihad yang memang kita yang dahulu mengajaknya, kita yang dahulu melakukannya. Utamanya mereka-mereka yang menunjukkan kesombongannya, mereka-mereka yang menunjukkan permusuhannya, maka kadang kita perlu mendatanginya untuk menampakkan. Tapi ini tentu saja di waktu-waktu yang tertentu, utamanya ketika umat Islam begitu kuatnya, dan memang dengan pertimbangan-pertimbangan maslahat yang telah dimusyawarahkan dan difikirkan oleh para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan semuanya ada pernah di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan, umirtu an uqatilan nasa, saya diperintahkan untuk memerangi manusia, menunjukkan bahwasanya kita yang proaktif duluan, ya, mengajak mereka masuk Islam, ya. Di situ dikatakan hatta yashhadu, agar mereka mau bersaksi tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi tujuannya kita bukan mau menumpahkan darah sebenarnya, bukan mau mendolimi, bukan mau melakukan hal-hal yang brutal, yang sadis, perbuatan-perbuatan kezaliman yang kadang kita saksikan yang dilakukan oleh musuh-musuh terhadap umat Islam. Bukan yang model seperti itu yang kita lakukan, tapi tujuan kita adalah bagaimana mengajak mereka untuk masuk Islam, dan kadang hanya diancam saja lalu mereka masuk Islam, maka itu sudah selesai tujuan kita. Adapun mereka-mereka musuh-musuh Islam, yang kadang mereka dengan sadisnya, dengan tidak ada rasa kasihnya kepada orang-orang yang lemah di kalangan kaum muslimin, dari kalangan anak kecil, dari kalangan orang tua, dari wanita-wanita yang tidak menjadi bagian langsung dalam jihad, mereka jadikan sasaran utama untuk mereka bantai, ya. Ini tidak dikenal dalam kamus jihad muslim, ya, dan tidak ada dalam syariat Islam yang seperti itu.
Kemudian hal yang lain yang kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah bahwa ini salah satu contoh ketika jihad hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Dan ini hukum asal jihad. Tidak wajib atas setiap orang. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak yastanfirul jami'. Beliau tidak mengatakan semuanya kalian pergi. Beliau bilang dari setiap 2 orang ada salah seorang di antara kamu yang pergi. Ini menunjukkan hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang tampil, maka yang lainnya tidak harus lagi ikut, tidak lagi wajib untuk terlibat. Tapi di sini satu fikih yang penting, ya, fikih yang penting dalam persoalan fardu kifayah ini, agar Anda yang tidak terlibat langsung juga bisa mendapatkan cipratan pahala. Anda bisa juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Beliau bilang, yanba'isu fi kulli rajulaini ahaduhuma. Setiap 2 orang usahakan ada yang pergi. Setiap 2 orang ada yang pergi, salah satunya harus ada yang pergi. Ini tinggal dilihat siapa yang paling siap, siapa yang paling cocok, siapa yang paling tepat, ya. Karena tentu saja dalam jihad ini ada yang farisnya, ada yang memang ahlinya, ada jagoannya. Ini dalam masalah fardu kifayah, maka dipilih, diseleksi. Tapi kalau nanti suatu saat sampai pada hukum wajib yang aini, tidak ada lagi alasan, saya bukan ahlinya, saya bukan yang jagoannya. Itu kalau sudah fardu ain semua mesti terlibat, kecuali orang-orang cacat atau orang-orang yang tua yang disebutkan, atau orang yang sakit yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi dalam posisi yang seperti ini, dalam keadaan yang seperti ini, ketika belum fardu ain, maka tinggal dipilih dari setiap 2 orang siapa yang paling cocok untuk berangkat, siapa yang paling cocok untuk pergi berjihad. Beliau mengatakan min kulli rajulain ahaduhuma, dan beliau tidak menunjuk langsung. Ketika ada opsi pilihan seperti ini, berarti hukumnya tidak fardu ain. Beda kalau beliau sudah tunjuk, ya, seperti yang terjadi pada perang Ahzab ketika menunjuk, qum ya Hudzaifah, berangkat kamu wahai Hudzaifah, pergi kamu yang ke sana. Ya, dalam keadaan seperti itu tidak boleh lagi seorang Hudzaifah bilang fulan saja, ya, kenapa saya, Ali saja, atau Sa'ad saja, atau Sa'id saja, atau siapa, tidak. Dalam keadaan sudah ditunjuk langsung, maka dia yang wajib aini. Tapi ketika diberikan kesempatan memilih dan berunding dan bermusyawarah siapa yang berangkat dari 2 orang, maka ini berarti hukumnya masih fardu kifayah. Wal ajr bainahuma. Dan kadang pertimbangannya bukan cuma sekadar pertimbangan dia yang paling hebat, dia yang paling jago, dia yang paling cekatan, dia yang paling cocok untuk berjihad. Juga kadang persoalan waktu, persoalan yang lain harus dilihat. Karena itu ini dimusyawarahkan, disampaikan kepada pemimpin. Namun bagaimana caranya agar yang tidak berangkat langsung bisa mendapatkan pahala juga? Nabi kita SAW memesankan agar yang tidak berangkat bisa juga dapat pahalanya. Dia bertanggung jawab terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh sang mujahid. Ya, mujahid ini akan pergi dengan harta dan fisiknya, tapi meninggalkan keluarga. Berapa lama? Wallahu alam. Jihad itu, jangankan jihad, ya, menuntut ilmu saja, menuntut ilmu di masa yang lalu ketika rihlah, seorang Bukhari umpamanya yang pergi meninggalkan Uzbekistan, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, ya, pergi ke Mesir, pergi ke Syam dan keliling. Itu mereka kalau sudah pergi diberikan bekal oleh keluarganya dan seakan-akan sudah dipasrahkan, dilepaskan bahwa mungkin kembali dan mungkin tidak kembali. Itu menuntut ilmu, ya. Karena media komunikasi pada saat itu, ya, sangat minim, bahkan tidak ada yang memungkinkan untuk bisa kita mengetahui keadaan mereka secara langsung di sana. Nanti kalau sudah pulang Bukhari, baru diceritakan lagi bagaimana selama kamu rihlah, ya. Tapi kalau hari ini memungkinkan, ya. Tapi di masa-masa yang lalu, keluarga-keluarga yang ditinggalkan itu tidak ada lagi yang bisa diharapkan kecuali Allah. Kemudian mereka-mereka yang menjadi keluarganya atau orang-orang yang ada di sekitarnya, tetangga-tetangganya.
Maka di sini pesan Nabi kita SAW kepada mereka yang qaid dalam artian yang duduk tidak ikut jihad langsung, untuk memperhatikan keadaan keluarga dari mujahid yang berangkat itu. Dan ini satu fikih ta'awun yang sangat penting, dan ini seharusnya juga kita terapkan dalam banyak persoalan-persoalan kita hari ini. Bahwa kadang kita bukan orang yang terlibat langsung dalam satu tugas-tugas dakwah atau dalam satu tugas-tugas untuk mengembangkan agama ini. Kita bukan aktivis yang langsung terlibat dalam urusan-urusan dakwah atau urusan-urusan perjuangan, tapi kita tahu bahwasanya mereka karena kesibukannya, mereka karena perjuangannya, mereka yang sudah diutus di tempat-tempat yang jauh di pedalaman untuk berdakwah, mereka meninggalkan keluarga-keluarga yang butuh untuk disantuni, butuh untuk dinafkahi. Kitalah ya yang punya kepedulian dengan mereka, sehingga memang merupakan satu sunnah ketika ada orang yang mau berangkat, kita galang dana, kita galang solidaritas dengan mereka-mereka yang akan meninggalkan keluarganya, untuk kita memastikan sebelum mereka pergi, kita persaksikan kepada mereka bahwa kami ada di sini, kami galang dana untuk kalian, kami akan galang perhatian untuk kalian, bahwasanya kalian pergi, insyaallah kamilah yang akan menjadi saudara-saudara, akan menjadi keluarga, akan menjadi orang yang memperhatikan keluarga yang kalian tinggalkan itu. Ini suatu sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, pahalanya akan dibagi ya. Pahalanya akan dibagi setengah-setengah ya, setengah-setengah. Makna setengah-setengah ini artinya sama ya, sama dengan dikatakan falahu mislu ajri fa'ili, dia sama dengan pahala orang yang melakukannya secara langsung. Jadi inilah kemuliaan ya dalam ajaran Islam, bahwa kadang seorang yang menjadi fasilitator, menjadi mediator, menjadi orang yang membantu, orang yang melakukan secara langsung bisa mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang terlibat langsung dalam amalan-amalan tersebut. Dan inilah indahnya pembagian amalan dan kerja dalam agama Islam, dan sekaligus menunjukkan bahwa begitu banyak lahan-lahan amal-amal soleh yang disediakan oleh Islam ini. Kesiapan kita dan kemampuan kita dan ketersediaan waktu kita itu berbeda-beda, maka jangan sampai kita pernah absen dalam setiap ajang-ajang kebaikan, karena kita masih punya celah-celah, punya kesempatan untuk berkontribusi walaupun tidak secara langsung. Dan ini adalah fikih agar kita lebih cerdas ya dalam memanfaatkan ibadah-ibadah dalam Islam ya. Jangan sampai, sering kita ingatkan, jangan kita sampai begitu cerdas, begitu banyak solusi-solusi yang kita bisa munculkan dalam setiap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah kita, utamanya dalam masalah-masalah duniawi kita. Lalu untuk masalah ibadah, kadang kita memasrahkan bahwa saya tidak bisa beribadah, saya tidak bisa melakukan itu, lalu kita tidak peduli ya, tidak ada rasa sedih ketika tidak punya kontribusi dalam satu ibadah, apalagi dalam satu perjuangan Islam. Pastikan bahwasanya kita bisa ya, jika kita mau, kita terlibat dalam perjuangan ini dengan cara kita menyantuni keluarga-keluarga orang-orang yang terlibat langsung dalam jihad dan perjuangan. Kemudian hadis selanjutnya, hadis Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, hadis yang ke 1310. Hadis Bara' ya. Hadis Bara' ini perlu selalu kita ingatkan ya, karena sering berulang kesalahan, bahkan di buku-buku terjemahan juga Bara' ya pakai tasydid. Ini tidak tasydid ya, Al-Bara'. Jadi ra-nya tidak tasydid, mukhaffafah, laysa musyaddada. Jadi bukan Bara', ini bahasa orang Bara'. Anil Bara' bin Azib, ada juga Bara' bin Malik ya. Intinya Bara' tidak musyaddada, ra-nya tidak tasydid. Anil Bara' dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, qal, beliau mengatakan, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun
Pada satu hari Nabi SAW didatangi oleh seorang laki-laki muqanna'un bil hadid. Orang itu tertutup tubuhnya atau mungkin wajahnya dengan besi, ya, dengan baju besi, atau juga mungkin dia memakai topi baja, ya, topi dari besi yang digunakan dalam jihad. Faqal, orang itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uqatil au uslim?" Apakah saya berperang atau saya masuk Islam dulu? Qala aslim. Beliau bersabda, masuk Islam dulu. Summa qatil. Baru setelah masuk Islam, barulah kamu pergi berjihad. Fa aslama. Maka dia masuk Islam. Summa qatal. Dan seketika ketika dia sudah masuk Islam, langsung terjun di medan. Ya, ini memang dalam suasana jihad, ya, suasana jihad. Fa qutil. Dan pada saat itu beliau mendapatkan syahidnya, meninggal dunia di medan jihad tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amila qalilan, amalannya sedikit, wa ujira katsira, tapi diberikan pahala yang banyak. Hadis ini kata Imam Nawawi muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih, sahih Bukhari Muslim, dan lafaz yang beliau sebutkan ini lafaz dari Imam Bukhari, wal lafzu wa hadza lafzu al-Bukhari, dan ini adalah lafaz dari Imam Bukhari. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami tentang hadis kita ini. Hadis ini diceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan siapa laki-laki ini, ya, tapi sebagian mengatakan mungkin dialah Asram bin Abdul Ashhal. Ada seorang yang dikatakan sebagai seorang yang di jahiliyah dulu namanya Asram bin Abdul Ashhal. Jadi kalau kita dapati sebagian sahabat itu yang pakai abdu-abdu lalu disandarkan kepada bukan Allah, ya, Abdul Ashhal, Abdul Uzza, Abdul Syams, itu banyak, ya, termasuk Abu Hurairah, ya, dikatakan bahwa namanya dulu Abdul Syams sebelum masuk Islam. Itu sebelum masuk Islam itu semuanya, ya. Jadi biasa kita dapati para sahabat kalau disebutkan nama panjangnya, mungkin di antara kakek-kakeknya ada yang pakai abdu-abdu yang disandarkan kepada nama-nama berhala, ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memang masa-masa jahiliyah, entah kakek-kakek mereka tidak mengalami masa Islam atau dia waktu itu adalah namanya sebelum Islam. Dan dikatakan bahwa Asram bin Abdul Ashhal ini akhirnya ketika masuk Islam diberikan nama oleh Nabi kita SAW dengan Zur'ah, ya, Zur'ah. Jadi seorang laki-laki ini datang dalam keadaan sudah siap perang, ya, sudah siap perang karena sudah pakai baju besi bil hadid atau topi baja, topi besi menutup wajahnya mungkin. Jadi sudah sangat siap untuk berperang. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam Islam, walaupun Islam sangat mengajarkan akidah, sangat mengajarkan tawakal kepada Allah, penyandaran kepada Allah, takut hanya kepada Allah, tapi Islam juga tidak mengajarkan kita tawakal yang buta-buta, ya, tawakal tanpa usaha, ya. Maka sangat keliru orang yang memahami konsep tawakal dalam Islam itu kita serahkan semua kepada Allah, tidak usah kita takut apa-apa, ya. Jadi biasa ada orang bilang tawakal, ya, gimana motor antum ada kuncinya? Tidak ada kuncinya, ya, semua kunci bisa masuk di situ, bisa pakai semuanya. Kenapa tidak ganti, bang? Tawakal, ya. Sudah belajar akidah, subhanallah, ya. Nyangka kalau sudah tamat kitab tauhid 1, ya, 2 dan 3 dan seterusnya itu tawakal. Pada Rasulullah mengatakan iqilha fatawakkal, ya. Ketika ada orang sahabat seperti itu tidak mengikat
tali kendaraannya dengan alasan tawakal. Beliau bilang ikat dulu baru tawakal, ya. Jadi ikat dulu baru tawakal, karena biar kita ikat masih butuh tawakal, ya. Jangan sangka kalau kita sudah punya kunci yang bisa mengamankan kita, sudah berlapis-lapis penjagaannya itu, bahwa kita tidak butuh lagi tawakal. Itu yang keliru juga, ya. Itu yang keliru. Dua yang keliru. Yang keliru pertama, yang salah faham tentang makna tawakal. Dia sangka tawakal itu hanya berserah diri kepada Allah tanpa ada usaha. Yang kedua, orang yang setelah dia melakukan segala macam usaha, lalu dia beriktimad, dia bertopang, bersandar diri kepada wasilah yang dia tempuh untuk mengamankan sesuatu atau apa yang dia telah usahakan itu, lalu dia lupa di sana ada Allah yang melakukan segala sesuatu. Makanya dalam Islam kita diperintahkan cari rezeki, lalu tawakal kepada Allah. Lau kuntum tawakkaltum 'ala Allahi haqqat tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair takhruju aw taqdu khimasa wa taruhu bitana. Ya, dalam hadis Tirmidzi yang terkenal, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa seandainya tawakal kalian itu betul-betul tawakal, haqqat tawakkul, burung itu kata Nabi kita SAW, dia berpagi-pagi keluar dari tempatnya, keluar dari sarangnya, berpagi-pagi dalam keadaan khimasa, dalam keadaan perut yang keroncongan, kosong perutnya, wataruhu bitana, lalu pulang sore hari sudah penuh perutnya, bitana, ya sudah penuh perutnya, kekenyangan, ya. Dan ini dikatakan tawakal, berusaha satu harian atau setengah harian untuk mencari rezeki. Jadi konsep tawakal. Dan Nabi kita SAW itu bertawakal dalam jihad, dan beliau juga memakai baju besi, ya. Orang yang paling tawakal di dunia ini adalah Nabi kita SAW. Orang yang paling tahu makna tawakal, orang yang paling yakin akan janji Allah dan akan firman Allah, tapi beliau sendiri memakai yang seperti itu, ya. Maka jangan ya sampai ada yang mengatakan, mana helmmu? Antum tidak lihat ini songkok saya ini lebih kuat daripada helm, ya. Karena ini songkok kita pakai untuk ibadah, maka dia lebih menahan, menjaga diri saya, menjaga kepala saya daripada helm, ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu lagi-lagi tawakal yang keliru, ya. Dan dengan catatan penting juga, bahwa setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita serahkan kepada Allah, dan tidak harus persiapan kita sama dengan musuh-musuh kita, ya. Jadi Rasulullah itu mempersiapkan segala sesuatu sebatas kemampuan yang Allah berikan kepadanya, dan selalu saja dari segi kuantitasnya, dalam artian dari segi jumlah pasukan kaum muslimin, tidak pernah melebihi orang-orang kafir, bahkan menyamainya tidak, bahkan mungkin dekat tidak, ya. Kadang sepertiga, ya. Kadang jauh sekali perbedaannya, sangat mencolok perbedaannya. Tapi itu sudah diupayakan, apa boleh buat, tawakal kepada Allah setelah diusahakan. Dan juga dari segi fasilitas kendaraan dan termasuk pakaian-pakaian peperangan itu tidak pernah akan sama. Tapi itu tidak menjadi halangan bagi para sahabat dan tentu saja Nabi kita SAW untuk berjihad, karena telah diusahakan. Jadi upayakan semaksimal mungkin, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini datang kepada Rasulullah dalam keadaan sudah sangat siap untuk jihad, muqanna bil hadid, ya. Datang, bisa antum bayangkan orang yang datang dengan baju besi, ini sudah gambaran dia sangat siap berjihad. Apa katanya? Dia bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dia menggunakan kata-kata ya Rasulullah, berarti dia sudah percaya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Tahu ya, kalau kita dengarkan seperti ini, fahamnya kita ini adalah sahabat. Ternyata subhanallah belum masuk Islam, sudah punya semangat berjuang tapi belum masuk Islam. Tapi dari pengungkapan panggilan beliau kepada Rasulullah dengan ya Rasulullah, ini menunjukkan bahwasanya dia sudah percaya tapi belum bersaksi. Nah, ini juga sekaligus sebagai catatan penting bahwa masuk Islam itu harus ada persaksian dalam hati, keyakinan kebenaran akan kerasulan Nabi kita, dan tentu saja adalah tentang
uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diucapkan. Tidak cukup kita saksikan saja. Ya. Kalau sekedar disaksikan dan diyakini, maka Abu Thalib mungkin lebih kuat keyakinannya akan kebenaran Islam dibandingkan kita. Ya. Mungkin. Tapi satu masalahnya adalah kalimah ya, yang Rasulullah katakan, ucapkan satu kalimat wahai Abu Thalib, wahai pamanku, ucapkan satu kalimat yang saya dengannya. Dengan satu kalimat itu saya sudah cukup untuk membelamu. Ya, tapi ini kalimat tidak pernah diucapkan. Ya, maka Rasulullah tidak bisa membela beliau di hari kiamat kelak. Sebagaimana kalau diucapkan tanpa keyakinan tidak ada manfaatnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Allah sudah menggambarkan orang munafik dalam Al-Quran. Ngaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka bilang amanah, kami beriman, tapi Allah bilang mereka tidak beriman. Berarti ucapan tidak cukup kalau tidak yakini dengan hati kita. Dan orang munafik datang kepada Rasulullah dan mengatakan innaka la rasulullah, kamu Rasulullah. Dan Allah sudah tahu memang dia Muhammad adalah Rasulullah. Dan Allah bersaksi bahwa bohong itu orang munafik ketika mengatakan Rasulullah. Dia sebenarnya tidak percaya. Jadi harus dua ini. Ya, sahabat ini, orang ini belum masuk Islam sudah siap berjuang. Ya, ya Rasulullah, ya karena sudah menggebu-gebu ini semangatnya. Tapi ini juga beliau tetap bertanya dulu. Ya, beliau tetap bertanya dulu. Dan ini hal yang sangat penting. Berilmu sebelum berjihad, ya, berilmu sebelum berjihad. Karena banyak juga orang yang terjun dalam medan jihad tanpa didasari dengan ilmu. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang keliru dalam Islam, ya, keliru dalam jihad, dan tidak pernah diajarkan sama sekali dalam Islam. Ya, apa yang dilakukan Daesh, ya, ISIS atau yang semacamnya yang mengatasnamakan jihad Islami, lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dikenal dalam kamus jihadnya kaum muslimin sejak dahulu. Ini adalah salah satu bentuk, ya, kekeliruan karena tidak mengilmui jihad. Ya, atau memang ya mereka adalah pada hakikatnya dimunculkan untuk mau menggambarkan dengan gambaran yang buruk terhadap Islam dan kaum muslimin dalam persoalan jihad. Ya, karena tidak ada yang namanya menyembelih, ya, manusia. Tidak ada namanya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah diajarkan Rasul dalam jihad. Jadi sangat penting jihad ini untuk diilmui. Orang ini mau pergi berjihad, datang kepada Rasulullah, belajar dulu. Dan ternyata belum masuk Islam. Dia bilang uqatil au uslim. Apakah saya berperang dulu baru nanti terakhir masuk Islam? Kata Rasulullah, aslim, masuk Islamlah dahulu. Ada dua hal yang perlu difahami terhadap arahan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bahwa ini menjadi dalil tidak ada amal dikatakan soleh selama tidak dilandasi oleh akidah, oleh keimanan. Biar begitu baik perbuatan orang yang melakukan kebaikan, tapi kalau tidak didasari dengan keimanan, maka haba'am mansura, ya, dia bagikan debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya. Ya, makanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi kita SAW, Abdullah bin Jada'an, seorang tokoh dermawan di masa jahiliyah, yang paling dermawan, yang semua orang ketahui kedermawanannya, cuma tidak masuk Islam. Bagaimana itu ya Rasulullah? Sayang sekali. Atau masa, ya, biasa mungkin bahasanya orang, masa Allah tidak adil? Orang yang sudah begitu banyak bantuannya, sudah begitu berjiwa sosial, baik sekali orangnya, cuma kadang dikatakan cuma, padahal sebenarnya bukan cuma itu. Itulah intinya. Tapi dia cuma tidak sempat masuk Islam, tidak masuk Islam. Apakah tidak ada dapat kebaikan di hari kiamat dan tidak masuk surga? Kata Rasulullah, la ya Aisyah, tidak wahai Aisyah, fa innahu
lam yaqul yawman rabbighfirli khati'ati yaumaddin, karena dia tidak pernah masuk Islam dan tidak pernah mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, ya, padahal dia adalah tokoh dermawan yang paling nomor satu ya di masa itu, ya. Tidak ada manfaatnya hanya dia dapatkan di dunia, ya. Orang-orang kafir yang baik tanda kutip, yang berjiwa sosial, tidak pernah mengganggu dan sebagainya, ya, dan berjasa kepada umat, itu hanya akan mendapatkan manfaatnya di dunia. Orang akan akui, namanya tercatat dalam sejarah, orang akan selalu menyebut-nyebut kebaikannya, dan itulah memang balasan untuk orang kafir di dunia, hanya di dunia. Adapun di akhirat tidak ada lagi kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi keyakinan kita, yang menjadi keyakinan. Karena jihad adalah amal soleh, ibadah, maka harus didahului dengan akidah dan keimanan. Masuk Islam dulu, ya. Yang kedua yang kita ambil pelajaran dari arahan Rasulullah, masuk Islam dulu, menunjukkan bahwa ini digunakan oleh jumhur ulama kita sebagai dalil bahwa kita tidak membutuhkan bantuan dari orang-orang kafir. Kita tidak membutuhkan bantuan dari orang-orang kafir dalam jihad. Biar kita dalam keadaan sangat butuh, tapi selama dia tidak muslim, dalam hadis falan asta'ina bi musyrikin, saya tidak akan minta tolong kepada seorang musyrik, ya. Ada seorang pada saat perang Badar, ya, disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, ada seorang paling jagoan di masa jahiliyah. Waktu Rasulullah pergi perang Badar, dia buntuti Rasulullah dan ternyata dia mau ikut, dan para sahabat bergembira karena tahu bahwa si fulan ini Ibnu Yasaf, ya, si fulan ini terkenal sahibun najdah, seorang yang hebat sekali dalam berperang. Kalau dia ikut, ini kemungkinan kita bisa menang ini, ya. Jadi dia hebat sekali. Tapi memang orang tahu dia belum masuk Islam, tapi kecenderungannya kepada Islam besar dan tidak memihak kepada orang-orang musyrikin. Dibuntuti Rasulullah, lalu dikatakan, ya Rasulullah, dikatakan, saya mau ikut bersama kamu berperang dan mati bersama. Lalu ditanya, sudah Islam? Belum. Lalu dia irji', pulang saja. Fa inni la an asta'ina bi musyrik, saya tidak akan minta tolong sama orang musyrik. Sahabat sedih, ya, tapi tahu bahwa inilah kebijakan atau memang inilah hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita tidak minta tolong. Ketika jalan melanjutkan perjalanan, ikut lagi, orang itu belum pulang, dia ikut lagi, ya, dan mengatakan, saya mau ikut bersamamu, berperang bersamamu, terkena panah dan terkena tombak, siap, ya, luka-luka dalam perjuangan ini, bahkan mati pun saya siap. Tapi dikatakan sudah Islam, Rasulullah tanya lagi, dan tidak, dan pulang saja, ya. Falan asta'ina bi musyrik, saya tidak akan minta tolong kepada orang kafir atau orang musyrik. Lalu di kali ketiga, ya, ternyata orang ini masih juga punya semangat, ya, masih semangat. Ketika sudah hampir sekali sampai di Badar, dia datang lagi dan menyatakan, lalu dibilang, kamu sudah Islam? Beriman? Saya sudah Islam. Langsung Rasulullah mengatakan, silahkan, ya, ikut dengan kami. Falhaq bina, sekarang gabung dengan kami. Hadis ini dijadikan dalil oleh jumhur bahwa kita tidak boleh minta tolong sama sekali dengan orang-orang musyrik dan orang kafir. Orangnya, ya. Adapun ini kata ulama kita, tidak ada ulama yang berikhtilaf tentang bolehnya menggunakan senjata milik orang kafir dalam berjihad, ya. Kan biasa orang bilang katanya tidak, katanya ya berjihad melawan orang kafir, tapi itu juga senjatanya orang kafir, itu buatannya Amerika, buatan itu memang tidak ada khilaf tentang bolehnya. Kita gunakan senjatanya untuk menghantam mereka, tidak ada masalah, ya. Yang ada khilaf tentang kita minta bantuan, minta tolong kepada orang kafir untuk memerangi orang kafir, ya. Kalau minta bantuan kepada orang kafir untuk memerangi sesama kaum muslimin juga tidak boleh, bahkan kadang menjadi
min nawaqidil Islam, di antara hal yang bisa membatalkan keislaman kita, minta tolong kepada orang kafir untuk menghantam sesama kaum muslimin. Yang ada khilaf adalah meminta bantuan orang kafir untuk melawan orang kafir yang lain. Kan orang kafir itu pada hakikatnya juga milal yang banyak ya, mereka juga tidak satu pandangan, dan mereka kadang ada di antara mereka ada yang lebih memihak kepada kaum muslimin dibandingkan kaum kafir yang lainnya. Ini ada khilaf. Jumhur sekali lagi mengatakan tidak boleh, dan Abu Hanifah mazhabnya membolehkan dengan berbagai dalil yang menyebutkan seperti itu, selama tentu saja selama aman dan hal yang semacamnya. Dan pendapat sebagian mengatakan boleh jika sangat dibutuhkan dan kita aman dari pengkhianatannya. Kita sudah lihat indikasi bahwasanya orang ini memang betul-betul mau bersama dengan kita melawan orang-orang kafir tersebut. Ini dibolehkan dengan beberapa dalil bahwasanya Rasulullah SAW pernah juga ya dalam hijrah beliau juga beliau minta dalil petunjuk penunjuk jalan bukan juga dari orang Islam, dan beberapa dalil-dalil yang lainnya. Tapi hukum asal ya, dan ini yang digunakan juga oleh Ibnu Taimiyah bahwa keberkahan ada kepada keislaman. Selama dia belum Islam maka kita tidak membutuhkan yang seperti itu. Dalil kita ini menguatkan ya pendapat jumhur bahwasanya Islam dulu ya, Islam dulu. Dan jika bagaimana kalau ada orang kafir yang ikut dan membantu dan berkontribusi, apakah bermanfaat? Ini berlaku hadis yang mengatakan, hadis sahih ya, Bukhari dan Muslim juga, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Kadang Allah menguatkan agama ini dengan bantuan laki-laki yang fajir, laki-laki yang jahat, laki-laki yang kafir ya. Jadi kadang seperti itu ya, dianya tidak menyelamatkan dirinya karena dia masih kafir, tapi dianya bisa memberikan sedikit kontribusi dalam perjuangan ini ya. Orang ini masuk Islam pada saat disyaratkan oleh Rasulullah, lalu dia masuk ke medan jihad dan mati pada saat itu, mendapatkan syahidnya. Apakah Rasulullah? Dia telah beramal sedikit dan pahalanya besar. Subhanallah, tidak disebutkan di sini kawan sekalian. Apakah waktu beliau masuk Islam beliau sholat dulu? Tunggu, saya belum pernah sholat ini. Sholat dulu, saya ini dulu, saya ini. Tidak. Begitu masuk Islam disuruh langsung saya terjun di medan jihad. Ya. Tidak lagi ditanya. Ya, apalagi kalau saat sekarang ya. Ya kalau dulu mungkin tidak ditanya apakah sudah khitan atau tidak. Ya. Perlu difahami ya bahwasanya khitan di masa lalu itu menjadi fitrah ya, fitrah. Sunanul fitrah, makanya dikenal juga di masa Ibrahim dan yang lainnya ya. Nabi yang paling pertama kali khitan itu adalah Nabi Ibrahim ya, berkhitan dengan qadum ya, dengan kapak ya, dengan kapak. Tapi maksud saya gini ya, kita kadang jangan sampai ketika ada yang sudah masuk Islam dan sudah siap dan memang sudah saatnya di medan jihad, persyaratkan dulu, sholat dulu ya, belum pernah puasa dulu ya, belum pernah khitan ya. Akhirnya hilang momen ya, hilang momen untuk jihad. Rasulullah langsung persilahkan karena syarat yang paling utama Islam sudah ada, dia terjun langsung dan mati syahid. Apa yang dilakukan selama dia masuk Islam tidak ada kecuali satu, tapi satunya ini sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu jihad fi sabilillah dan mendapatkan syahidnya. Maka kata Rasulullah, amila qalilan, dia beramal sedikit, cuma jihad ya, tanda kutip, cuma jihad, wa ujira katsira, tapi pahalanya besar. Wa innar rajul la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhulaha. Ada saja seseorang yang selama ini selalu melakukan amal-amal penduduk neraka, sampai-sampai dikatakan tidak lagi jaraknya dengan neraka itu tinggal sejengkal saja, sejengkal zira', sehasta saja. Tapi ketetapan Allah sudah ditetapkan sebelumnya bahwa dia adalah penduduk surga, maka menjelang kematiannya ya, sudah hampir meninggal, menjelang kematiannya beramal dengan amalan penduduk surga dan mati dalam keadaan seperti itu. Ini salah satu contohnya
Ya, orang yang beruntung, orang yang menutup usianya dengan amalan yang soleh dan mati dalam keadaan seperti itu. Wal iyadu billah, jangan kita menjadi orang yang sebaliknya, yang bertahun-tahun, berpuluh tahun selama ini dia dikenal orang yang beramal soleh, tapi ujung-ujungnya khianat, atau ujung-ujungnya dia melakukan amal-amal yang sebaliknya. Dan pada saat ya mungkin dia mengatakan sekali-sekali saja, ya waliyadzubillah, sekali-sekali pada saat dia melakukan kemaksiatan atau perbuatan yang kufur, mungkin syirik, dia meninggal dalam keadaan seperti itu, maka fayadkhulaha, masuk neraka. Ya sekian dulu. Allahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.